Selamat siang, suara saya terdengar. Oke, ada yang tidak mendengar suaranya atau hilang mungkin? Terdengar. Terdengar. Oke, kita mulai. Jadi untuk materi sesi ini akan mempelajari tentang konten dan talent. Jadi mengenai isi yang akan ada di project kalian, oke. Dan talent atau ahli-ahli yang mungkin akan digunakan untuk memproduksi konten. Oke. Nah, kenapa ini perlu kan dari kemarin kan sempat sudah belajar tentang mengenai project multimedia, tahapan-tahapannya. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut itu penting perlu adanya untuk penyampaian konten. Nah, gunanya buat apa? Biar mengetahui apakah project itu memiliki nilai yang tinggi atau yang rendah. Karena kan terlihat dari kontennya. Oke. Nah, ini akan kita pelajarin, oke, isi kontennya, lalu kemudian kepemilikan, kalau misalnya kalian mengambil sumber-sumber atau data-data untuk mengisi konten project yang ada, lalu kemudian acquiring talent, oke, menentukan ahli-ahli untuk pengisian project tersebut. Nah, untuk konten sendiri gunanya buat apa? Untuk memberikan informasi, mendefinisikan materi utama dari proyek yang ada. Oke, ketika kalian sudah tahu proyek kalian itu tujuannya untuk apa, berarti kalian sudah bisa menggambarkan kira-kira informasi atau materi apa saja yang ingin disampaikan di konten kalian atau proyek di bagian konten proyek kalian. Nah, bisa juga kalian implementasikan beberapa elemen multimedia di dalam project kalian sebagai konten. Contoh misalnya kalau project itu project perusahaan di mana ada tutorial penggunaan produk tertentu, oke, tapi menggunakan video. Nah, itu kalian bisa juga mengimplement elemen multimedia video di dalam project-nya. Lalu kemudian untuk produk value sendiri atau kita tahu dari mana sih apakah project tersebut bernilai tinggi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari kontennya. Oke, dari isi kontennya, lalu kemudian kalian bisa juga lihat dari professional talent yang diperlukan dalam project tersebut. Kalau semakin banyak professional talent, berarti semakin tinggi juga produksi project tersebut. Oke, karena kan kalau professional team atau misalnya talent-talent yang spesifik seperti itu, misalnya ada audio spesialis, video spesialis, lalu kemudian juga ada interface design, oke. Nah, mereka masing-masing punya job desk sendiri dan biasanya memang kalau di hire berarti akan ada job desk khusus yang harus mereka kerjakan di bidang atau skill yang mereka kuasai. Nah, karena memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda dalam satu tim tersebut, itu yang membuat produk atau hasil proyeknya itu akan bernilai tinggi. Oke, kenapa? Karena memang banyak ahli atau profesional tim yang di dalam tim tersebut. Nah, untuk isi konten sendiri itu biasanya tergantung kalian ingin menyampaikannya seperti apa. Kalau misalnya memang ada elemen multimedia atau mengandung unsur multimedia dalam proyek tersebut, biasanya akan sedikit mahal. Kenapa? Karena kalau misalnya desainnya ada videonya, berarti harus ada editing video di mana kalian harus siapin software, terus kemudian dari sisi ahlinya atau video spesialis ya. Kalau audio juga harus dicek apakah audionya itu di-create sendiri, berarti kan kalian kan perlu kayak semacam software untuk meng-create audionya, lalu kemudian
dari audio spesialis ya, harus diedit dan sejenisnya. Nah, ini akan bisa bernilai tinggi kalau misalnya menggunakan cukup banyak multimedia di dalam konten project multimedia tersebut. Oke. Dan kalian harus pastikan seperti yang diinformasikan sebelumnya, ada 3 poin utama, yaitu ada people, lalu kemudian ada time, ada money. Nah, ketiga bagian ini harus selalu seimbang. Gunanya buat apa? Biar bisa mengetahui rencana atau schedule yang sesuai untuk meng-hire jumlah orangnya, lalu kemudian kebutuhan biaya dari sebuah proyek tersebut. Oke. Nah, untuk penggunaan konten yang mana datanya atau sumbernya itu berasal dari orang lain, boleh tidak dipergunakan? Boleh. Oke. Jadi misalnya kalian mau ambil background atau lagu tertentu dari musisi seseorang atau expertise yang kalian tinggal gunakan saja lagunya, itu boleh tidak boleh. Selama datanya atau filenya atau lagu tersebut itu sifatnya adalah diperbolehkan untuk di-share. Oke, jadi tidak ada hak patennya lah istilahnya, tidak ada hak patennya, tidak ada hak ciptanya. Oke. Nah, atau mungkin juga berupa image, oke. Kalau misalnya image kalian mau gunakan, misalnya ambil dari Google atau misalnya browser lainnya, oke. Kalian ambil lalu kalian gunakan di project kalian, itu juga sebenarnya masih bisa digunakan selama sifat image-nya atau gambarnya itu tidak memiliki hak paten atau, ketentuan tertentu terhadap penggunaan gambar tersebut, oke. Nah, untuk saat ini, banyak, oke, jadi hasil delivery, atau misalnya pencapaian dari sebuah project multimedia, oke, bisa deliver, oke, itu cukup banyak jenisnya. Sebagai contoh, misalnya kalau di Gramedia itu kan biasa ada perangkat ajar untuk anak kecil ya. Nah, perangkat ajarnya itu biasanya itu kan merupakan proyek multimedia yang package atau dibuat sedemikian rupa agar si anak atau si target user-nya itu bisa menggunakannya. Nah, cara package-nya itu bisa banyak jenis. Contohnya bisa di-deliver secara electronic write. Nah, electronic light ini maksudnya apa? Oke, biar bisa dinikmati oleh banyak pengguna, maka ini akan diperbanyak dengan menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM yang sifatnya hanya readable. Oke, jadi tidak bisa di-write, oke, tidak bisa ditambahkan datanya, tapi hanya bisa di-read saja. Nah, atau juga bisa dinaikkan secara website, yang dimana si penggunanya itu harus melakukan registrasi dulu baru bisa mencoba konten yang ada di dalam website tersebut. Nah, jadi delivery cukup banyak, penyimpanannya cukup banyak. Contoh kalau zaman dulu kan, ini contoh lain ya. Jadi contoh kalau zaman dulu kan kita kalau mau install software aja harus beli CD-ROM ya. Nah, tapi kalau sekarang udah enggak, biasanya udah kayak naik di website tertentu, kita tinggal login, biasanya ada fee biayanya berapa, kalau udah bisa di-download dan dapat key license-nya, terus bisa diinstal langsung di komputer atau laptop kalian. Nah, jadi itu masih masuk dalam electronic right, sifatnya itu adalah terbatas, di mana yang diberikan akses yang bisa mengaksesnya. Oke. Nah, lalu kemudian untuk isi kontennya sendiri itu bisa mencakup apa aja sih yang diambil atau menggunakan sumber lain, milik orang lain, oke. Bisa berupa foto library, bisa berupa stock footage, bisa juga clip art, bisa juga sound library. Jadi hampir semuanya ini bisa kalian ambil selama datanya itu atau, bahannya itu adalah free dan kalian bisa gunakan, oke. Nah, penggunaannya seperti apa sifatnya nanti biasanya di bagian bawahnya akan ada informasi kira-kira
data yang kalian gunakan itu sifatnya seperti apa? Apakah sifatnya itu yang free atau ada copyright-nya, atau misalnya ada yang sifatnya itu apa ya? Saya lupa. Copyright. Oh, ada yang sifatnya itu diberikan izin oleh developer ya, tapi dilarang untuk mengcopy lebih banyak. Ada yang seperti itu. Oke, jadi tergantung dari kontennya masing-masing. Oke, contohnya di sini adalah konten ini, oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kayak semacam website, kayak Turbo Squid. Nah, kalau kalian lihat image-nya masing-masing ini kan dia bisa ambil dari sumber lain ya, tidak secara mutlak diproduksi oleh website itu sendiri. Jadi dia bisa ambil dari sumber-sumber lain yang menyerupai, tinggal diinformasikan aja detailnya di bagian sini. Oke. Nah, untuk kepemilikan dari website tersebut bisa dilihat dari mana. Di sini ada logo sama image ya. Oke, yang ini. Nah, ini artinya kepemilikan milik si perusahaan tersebut. Yang dimana kita nggak bisa ambil secara langsung karena kan pasti udah ada logonya ya. Tapi kalau image ini ada kemungkinan perusahaan tersebut ngambil dari sumber-sumber lain. Nah, untuk konten sendiri, secara garis besar itu ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya copyright sama public domain. Bedanya apa? Kalau copyright itu yang masih tercatat hak patennya. Jadi tidak bisa sembarangan orang menggunakan. Walaupun ada bagian yang kalian gunakan sedikit lah misalnya. Itu tetap tidak bisa. Ada kemungkinan itu akan menjadi resiko dan masalah di kemudian hari. Nah, tapi kalau sifatnya public domain itu masih bisa digunakan. Kenapa? Kalau public domain itu ibarat kata dia pernah ada paten, oke, hak ketentuan untuk sebuah sumber, oke. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengambil, tapi hak ketentuan tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak ada hak patennya. Jadi sudah berubah jadi public domain. Otomatis orang yang mengaksesnya itu bisa secara bebas untuk menggunakan atau men-share ya ke project lain, oke. Jadi ini 2 konten, contoh konten, oke, cuman yang di sini contohnya ini tiga-tiganya ini untuk National Archive of United States, National Archive of UK, sama Library of Congress, ini semuanya sudah berubah jadi public domain, oke. Jadi user masih bisa untuk menggunakan semua konten atau sumber-sumber yang ada di sini. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Baik. Nah, copyright itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi hak paten yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau dulu itu biasanya harus diregistrasikan di US copyright atau undang-undang tertentu yang ada di US itu. Nah, cuman untuk saat ini sudah dikembalikan ke wilayah negara masing-masing. Oke. Contohnya kalau di Indonesia kita tahu yang namanya hak kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau haki itu sudah diinformasikan ke pemerintah, otomatis itu sudah jadi ada patennya, oke. Misalnya ada software atau misalnya produk buatan Indonesia, lalu kemudian dipatenkan hakinya, otomatis itu adalah milik Indonesia atau pemerintah. Yang dimana setiap orang yang ingin mendevelop ulang atau misalnya mau men-share lagi, itu tidak bisa tanpa seizin dari si pemilik haki tersebut atau hak patennya. Oke. Jadi kalau nggak ada izinnya ya nggak bisa. Nah, contohnya di sini mungkin ada beberapa, cukup banyak ya. Paling sederhana itu kayak misalnya Walt Disney. Kalau misalnya Walt Disney, kalian mau menggunakan beberapa karakter Walt Disney, itu nggak bisa sembarangan. Kalian harus request dulu ke mereka untuk penggunaan karakternya. Kalau penggunaan karakternya diizinkan, ada salah satu syarat diantaranya adalah di mana kalian wajib untuk mencantumkan ikon Disney di projectnya. Oke, jadi kalau memang sudah ada, otomatis boleh digunakan project tersebut.
Itu contoh aja ya. Ini ya. Sebentar. Oke. Nah, mungkin kalian pernah dengar nggak sih cerita yang ini? Oh, sorry. Ini cerita ini. Pernah dengar nggak? Ini kan kalian pernah ada kasus ya, pas pertama kali dia itu buka, dia sempat diprotes. Kenapa? Karena logonya itu mirip banget kayak milik Starbucks. Oke, kalau kalian lihat memang beda sih dari warna dan segala macam, tapi dari icon dan segala macam itu mirip karena Starbucks itu memang sudah punya copyright atau hak patennya. Jadi dia berhak untuk menuntut bahwa si pecel lele ini untuk merubah ikonnya. Oke, jadi tidak boleh seperti ini. Nah, karena Starbucks itu memang memiliki hak paten dan otomatis yang baru ini harus berubah. Akhirnya kalau sekarang kan kita tahunya bentuknya seperti ini ya. Jadi hak sebuah ikon atau sebuah produk atau konten yang memang sudah ada hak patennya itu wajib untuk mengikuti standar ketentuan undang-undang yang diberlakukan. Jadi tidak bisa sembarangan dikopi sebagian atau sepersekian bagian, lalu kemudian digunakan, itu tidak bisa. Nah, lalu kemudian DRM ini Digital Rights Management, di mana ada beberapa teknologi yang mungkin hanya bisa jalan di platform tertentu. Contoh misalnya, Fair Play itu hanya bisa digunakan Apple, atau misalnya iTunes itu kan cuma bisa digunakan di platform Apple, Terus Microsoft Windows Media Rights Manager ini hanya digunakan di Microsoft Windows, atau misalnya kalau yang kalian tahu mungkin Microsoft Windows Video ya kalau nggak salah, atau jenisnya lah. Media Player, sorry, Microsoft Media Player. Microsoft Media Player itu kan dia cuma bisa dijalanin di Microsoft only. Kalau misalnya dijalanin di luar Microsoft bisa nggak? Ya nggak bisa gitu. Nah, lalu mungkin yang sekarang paling banyak itu mengenai e-book, Jadi kalau di sini, kalau e-book itu kan setiap publisher atau penerbit, dia biasanya kalau dia melakukan biasanya ada beberapa tipe penjualan ya. Ada yang hardcover, ada yang softcover, ada yang sifatnya e-book. Nah, kalau dia sifatnya e-book, berarti otomatis orang yang membeli itu hanya akan mendapatkan link, lalu kemudian mendapatkan kayak semacam license yang bisa digunakan untuk mendownload. Lalu kemudian e-booknya bisa digunakan. Nah, itu yang sifatnya DRM kalau secara publisher. Nah, jadi orang nggak bisa sembarangan copy e-book ya kalau tidak punya akses. Kalau dia punya akses atau dia punya license ya, berarti dia masih bisa copy. Contoh misalnya, kalau nggak salah Binus punya beberapa license e-book. Nah, e-booknya itu cuma bisa di 2 device. Kalau misalnya kalian install lebih dari 2 device, dia bakal tahu dan tidak bisa terdownload e-booknya. Nah, beberapa ketentuan untuk license yang digunakan untuk hak paten untuk penggunaan dalam konten itu ada beberapa jenis ya license ya. Jadi ada derivative work, copyleft, permission, sama sisi Creative Commons license. Bedanya apa? Kalau derivative work itu, misalnya kalian beli sebuah lukisan, atau kalian membeli sebuah seni milik seorang pelukis, lalu kemudian kalian men-share atau kalian mengcopy sebagian lukisan yang ada, lalu digunakan untuk konten project kalian misalnya.
Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya ada gambar seperti ini, lalu kan kalau dilihat di sini ada gambar eagle ya. Nah, eagle ya itu diambil lalu kemudian dimodif menjadi seperti ini. Salah enggak? Enggak salah. Nah, kalau bisa dibilang ini areanya masih abu-abu. Kenapa? Karena si pembuatnya ini dia tidak mempatenkan, oke, tidak di copyright. Karena tidak di copyright, berarti kan dia cuma punya hak seninya doang, oke. Kalau misalnya ada orang yang mengambil, lalu kemudian mengedit dan menggunakan, bukan berarti kan dia mengambil secara utuh ya, hanya mengambil secara sebagian. Jadi kalau ditanya ini salah atau tidak, arahannya masih abu-abu ya. Bisa salah kalau misalnya dia mengambil secara keseluruhan, karena kan ini kan gambar seorang pelukis lah istilahnya. Tapi kalau dia mengambil sebagian dan dia edit dan digunakan untuk konten lain, dia tidak bisa men-state atau menuntut bahwa ini adalah gambar milik si pelukis tersebut. Kenapa? Karena memang sudah diubah gambarnya. Oke, karena diubah ya tidak bisa menuntut secara keseluruhan. Oke. Jadi ini yang derivative work. Kalau memang misalnya case berikutnya, misalnya kalian beli lukisan seperti ini, lalu kemudian diberikan izin oleh si pelukisnya untuk memperbanyak dan untuk mengedit lukisan tersebut. Nah, itu berarti kalian diizinkan untuk memperbanyak. Tapi kalau misalnya kalian edit dan diubah seperti ini juga sebenarnya tidak salah. Kenapa? Karena lukisan tersebut memang tidak ada hak paten, hanya punya hak kepemilikan dari pelukis tersebut. Jadi kalau hak pemilikan dari pelukis tersebut diserahkan si ke pembelinya, otomatis ya dia bisa menggunakan, memperbanyak dan mengedit lukisan tersebut. Oke. Nah, permission berikutnya ini biasanya harus sesuai dengan ketentuan copyright yang ada. Jadi kalau misalnya diizinkan seperti yang tadi ya, aku kasih contoh pelukis tersebut, dijual lukisannya lalu kemudian diberikan izin untuk memperbanyak, melakukan edit, terus memberikan semua hak lukisannya ke si pembeli, otomatis terserah pembelinya mau diperbanyak atau mau dipatenkan atau misalnya mau digunakan kemudian diedit lagi kontennya. Oke. Ini harus seizin atau istilahnya ya permission dari si pemilik konten ya, atau pemilik sumber datanya. Nah, copyleft itu kebalikan dari copyright. Kalau copyright kan tercatat di undang-undang. Kalau copyleft itu kebalikannya. Kenapa disebut kebalikannya? Karena dia itu bebas untuk digunakan, legal, bisa digunakan berkali-kali, bisa dimanipulasi, bisa diedit, bisa juga di-share. Oke, jadi benar-benar kebalikan dari copyright. Kalau copyright kan kalian harus minta izin dulu, kalau udah di-approve, biasanya akan ada kayak persetujuan. Contohnya kayak ya tadi kan yang Walt Disney, contoh yang lain kayak misalnya kalian tahu nggak sih yang bola basket yang logo tertentu? Nah, kalau nggak salah tuh logonya apa gitu aku lupa. Nah, kalau logo tertentu yang buatan yang aslinya ya, karena dia pakai nama pebasket tersebut, otomatis dia harus kayak kasih semacam saham agar nama pebasketnya itu bisa digunakan di bola basketnya sehingga bola basketnya bisa dicetak. Kalau misalnya dealnya itu memang udah punya copyright, jadi tidak bisa sembarangan perusahaan menggunakan nama si pebasket itu. Kenapa? Karena memang sudah kerjasama ikatan dari awal bahwa si pebasket tersebut memang sudah kerjasama dengan perusahaan yang sebelumnya. Jadi dia tidak bisa sembarangan menggunakan nama pebasket itu untuk perusahaan yang lain. Oke. Nah, ini lanjutan dari copyleft ya. Kalau copyleft ini lanjutannya ada banyak di beberapa software yang sifatnya itu adalah free, oke. Sifatnya free dan bisa diedit, oke. Banyak ya, jadi misalnya banyak software yang bisa kalian gunakan terus kalian edit komponen struktur dalamnya, oke. Lalu bisa di-share juga. Nah, itu sifat copyleft. Tapi kalau CC, Creative Commons bedanya apa? Ini biasanya berhubungan dengan software juga.
di mana dia itu memiliki hak untuk dapat digunakan dan di-share saja. Jadi tidak bisa diubah struktur atau diedit. Contoh yang Creative Commons itu kayak apa ya, mungkin kalian pernah install yang kayak XAMPP atau Apache, oke, itu kan software yang buat server ya. Nah, dia kan sifatnya free, tapi kalian tidak bisa ubah struktur ya. Kenapa? Karena memang, dia hanya bisa digunakan dan di-share only atau digunakan ke, media yang lain. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke. Nah, ini 6 common use Creative Commons license. Jadi common license itu ada beberapa banyak jenisnya. Oke, kenapa? Karena memang kan Creative Commons itu yang dia sifatnya itu bisa di-share, tapi strukturnya nggak bisa diubah. Tapi sebenarnya bisa, asalkan kalau misalnya dia sudah diberikan izin oleh si developer ya, atau si pembuat ya. Jadi kalau misalnya dia sifatnya adalah seperti ini, berarti ini adalah, Creative Commons yang dibuat perorangan, oke. Perorangan jadi bukan, semacam perusahaan gitu, bukan company, tapi perorangan. Dan kalau misalnya kalian mau melakukan share, atau misalnya kalian mau mengubah struktur ya, harus seizin dari perorangan tersebut, walaupun sebenarnya kalian mengaksesnya itu free, oke. Nah, terus kalau non-derivative ini berarti, yang tidak bisa diambil sebagian sama sekali, tapi kalau misalnya kalian mau mengambil beberapa bagiannya, ini harus juga izin perorangannya tersebut ya, karena kan sifatnya adalah attribute alone. Oke. Kalau share alike ini, artinya dia, distribusi perorangan, tapi, dia bisa di-share, oke. Nah, ini juga banyak non-komersial, berarti sifat project-nya itu non-komersial, terus atribut non-komersial non-derivative, ya ini gabungan keseluruhan, terus atribut non-komersial sama share alike. Oke. Nah, untuk kondisinya secara detailnya seperti apa, jadi kalau ini kan, license-nya ini, oke, perorangan, oke, dan bisa digunakan, di-copy, didistribute, tapi seizin dari si autornya. Jadi kalau autornya kasih, berarti kalian bisa edit, oke. Tapi kalau di-share, bisa di-share karena sifatnya adalah Creative Commons. Terus kalau share alike di sini, ini derivative work, oke, biasanya ini, based on governance, oke, kebijakan pemerintah ya, di mana kalian bisa mengambil sebagian, kemudian ya sama kayak derivative biasa ya. Derivative license, kalian bisa mengambil sebagian dan kalian develop, kembangkan ulang untuk project yang lainnya, oke. Non komersial ya biasa ya, ini untuk, project yang sifatnya bukan untuk mengkomersialkan sesuatu, memang untuk, publik, kayak semacam pemberian informasi dan sejenisnya. Non derivative nih biasanya bisa di-copy, distribute, dan di-display, tapi bukan secara not derivative work ya. Jadi tidak bisa diedit sebagian, kayak harus seizin, copy dan yang lainnya itu biasanya, eee, penggunaannya itu khusus ya, oke. Penggunaan khusus misalnya melalui hard drive atau misalnya website tertentu, oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Belum. Ya. Ownership konten, kepemilikan konten. Nah, secara general kalau misalnya kalian sudah punya project dan kalian buat kayak semacam hak patennya, itu memang diperbolehkan. Itu artinya memang milik, diri kalian sendiri. Dan misalnya kayak paling gampang kalau ciptain lagu kan, lagu itu ada hak patennya ya, berarti itu ciptaan siapa dan tidak boleh sembarangan orang untuk me-remake lagu tersebut, oke. Nah, lalu kemudian kepemilikan project itu biasanya berdasarkan dari banyaknya pekerja yang ada, oke. Jadi kan kalau project tersebut kan sifatnya adalah tim.
berarti kepemilikannya memang punya tim tersebut ya. Tidak bisa ini project ini dibagi-bagi per tim berarti pembagiannya juga per tim, tidak. Kepemilikannya tetap murni punya project tersebut. Satu tim tersebut maksudnya. Oke. Lalu kemudian untuk pengerjaannya sendiri, kalau misalnya untuk employee atau pekerjaannya biasanya itu berdasarkan dari job-nya masing-masing. Jadi mereka spesialis apa, biasanya mereka akan menangani hal yang sesuai dengan job desk-nya. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, kalian bisa juga mengisi konten dengan menggunakan ahli-ahli khusus. Misalnya memerlukan suara narasi yang cukup khusus, oke. Itu kalian bisa meng-hire kayak aktor atau singer, oke, untuk pengambilan suaranya. Atau misalnya di USA itu dia punya kayak semacam badan atau perusahaan yang menyediakan professional voice. Oke. Jadi kalau misalnya perlu suara dubber atau sejenisnya, ini bisa ke perusahaan Aktra ini. Oke. Lalu kalau misalnya talentnya itu non-union, oke. Contoh misalnya coworker, student, actor, waitress, oke. Jadi pastikan bahwa kalau dia memang tidak punya keahlian khusus, tapi kalian mau menggunakan keahliannya karena suaranya unik misalnya, atau dia bukan spesialis drawing tapi hasil gambarnya itu bisa kalian gunakan. Nah, pastikan itu kalian mendapatkan permission untuk menggunakan talent yang mereka miliki atau misalnya project yang sudah mereka hasilkan untuk digunakan di project kalian. Jadi untuk di kemudian harinya sudah tidak menjadi permasalahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu, talent di sini tuh lebih ke arah orang atau karyanya, Bu? Musik itu lebih ke arah apa? Talent, Bu, talentnya. Talent. Orang apa karya buatannya? Oke. Kalau musik kan sebenarnya ada banyak kategorinya ya, antara dia itu suara atau dia pencipta musik ya. Kalau dia pencipta musik ya berarti lebih ke instrumen musik ya. Itu yang memang biasanya dipatenkan. Tapi kalau suara itu, kalau di sini lebih yang digunakan itu adalah talent suaranya. Jadi suaranya bisa digunakan seizin dari si personal tersebut atau orang tersebut. Oke, jadi kayak misalnya kemarin kalau Mulan itu kan didubber sama Yuki Kato ya. Itu kan memang harus izin Yuki Kato mau nggak menjadi dubber ya si Mulan. Nah, seperti itu. Karena kan suaranya yang digunakan. Oh, berarti sama aja kayak mempekerjakan berarti, Bu ya? Talent sih lebih ke arah orangnya berarti ya? Iya, mempekerjakan mereka lebih ke arah orang dan keahlian yang mereka miliki. Kalau yang kayak musik itu masuk ke talent juga apa masuk? Enggak masuk, Bu? Musik itu lebih ke masuk ke arah kontennya. Lebih ke konten. Jadi kalau kalian menggunakan sumber-sumber berupa musik atau instrumen, itu pastikan kalau haknya itu sudah dapat izin, kalau dia sifatnya itu ada hak patennya. Tapi kalau misalnya nggak ada hak patennya, sifatnya bebas, pastikan strukturnya itu bisa share. Cuman saat ini kan memang banyak yang abu-abu ya. Maksudnya bisa digunakan, ketika digunakan ada aja yang menyalahartikan, oke. Jadi akan lebih baik kalau setiap sumber yang kalian gunakan, mau itu data-data atau elemen multimedia apapun, dari browser yang lain atau misalnya Google dan yang lainnya, itu tetap harus mencantumkan sumbernya itu dari mana. Gitu. Biar tidak tiba-tiba kejadian ke depannya ada yang menuntut atau disalahartikan, kayak seakan-akan mengambil sumber dari orang, tapi tidak diinformasikan sumbernya dari mana, itu biasanya banyak sekali yang terjadi. Oke, oke deh. Makasih, Bu. Sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar.
Kalau mau ditanyakan, silakan tanyakan lagi aja, nggak apa. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ini saya share untuk yang reviewnya. Bu mau tanya satu, Bu. Silakan. Yang si copyleft itu dia tetap ada kayak izin buat ngambil copyleft-nya itu ya, Bu? Enggak. Kalau copyleft itu kalau mau ambil tinggal ambil aja karena sifatnya itu istilah kata kayak free. Copyleft itu biasanya berhubungan kayak image, kebanyakan sih image ya, gambar-gambar. Contoh kayak misalnya tuh dulu saya tahu banget yang namanya website DeviantArt. Sampai sekarang juga masih ada ya. Kalau DeviantArt zaman dulu tuh ada yang berbayar, ada yang free. Kalau free kalian bisa ambil. Nah, sifat yang free itu yang biasanya disebut sebagai copyleft. Itu sifatnya legal, kalian mau ambil juga boleh. Karena memang statusnya adalah free. Gitu. Tapi kalau berbayar kan kalian harus registrasi dulu, bayar, lalu kemudian bisa menggunakan gambar. Berarti bisa dibilang copyleft tuh konten yang nggak punya copyright ya berarti, Bu? Ya, betul. Bebas untuk digunakan. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini silakan join. Ini saya kasih waktu sekitar 5 menit ya.
3 menit aja. Satu menit lagi. Kayaknya udah semua. Tapi kepental satu. Ya. Oke, kita mulai ya.
Ini kenapa sih kamera saya buram amat ya? Kita mulai. Ada 6 pertanyaan, kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk dalam konten? Nah, ada fotograf, video klip, animation, kode pemrograman sebuah program. Ini pasti pada tahu jawaban. Dua orang lagi. Oke, jawabannya benar ya. Kode pemrograman dalam sebuah program. Oke, siapa nih? 230193634. Next. Pertanyaan kedua. Tanggung jawab untuk memastikan sebuah konten yang masuk ke dalam produk yang tidak melanggar hak cipta adalah tugas dari yang masuk ke dalam produk yang tidak melanggar hak cipta. Tugas dari developer, product purchase, creator produk, US Copyright Office. Benar. Oke, jawabannya adalah kreator produk, betul, bukan US Copyright Office. US Copyright Office kan seperti yang tadi saya bilang, kalau mungkin zaman dulu itu memang semua hak paten itu harus didaftarkan ke sana, tapi mulai perkembangan zaman sekarang kan udah diserahkan ke masing-masing negara. Oke, jadi kalau di Indonesia sekarang kita udah punya yang namanya HAKI, hak kekayaan intelektual. Itu memang sudah punya Indonesia. Jadi kalau memang produknya sudah dipatenkan di Indonesia, contoh kayak SNI lah ya, Standar Nasional Indonesia, itu kalau udah ada logo itu atau label itu ya otomatis itu miliknya Indonesia. Jadi negara lain tidak bisa langsung mengcopy, ambil dan segala macam itu nggak bisa. Oke. Oke, yang unggul sekarang 230193634. Next. Testing yang dilakukan oleh internal group atau dilakukan oleh sekelompok grup disebut, ini cuma dua pilihan, alpha release atau beta release. Ya. Testing yang dilakukan oleh internal group atau dilakukan sekelompok grup tertentu disebut alpha release atau beta release. Oke. 4 lagi. Jawabannya adalah satu orang lagi. Alpha release ya. Betul sekali, 27 orang, betul ya. Kenapa alpha release? Karena internal group ya. Artinya kayak developer ya atau si kelompok yang ditunjuk dalam project tersebut untuk melakukan testing. Kalau beta release artinya sudah di-share ke target user tapi orang tertentu aja, jumlahnya nggak banyak. Kalau dulu saya pernah belajar, pernah diinfokan oleh dosen saya, kalau alpha release tuh biasanya kelompok tertentu. Karena dalam satu project kan biasanya nggak akan lebih dari 20 orang. Jadi sekitar 3-20 orang. Karena paling sedikit kan 3 orang kan, developer. Nah, terus kalau beta release itu biasanya 50-100 orang. Gitu. Nggak lebih dari 100 orang. Karena kalau lebih dari 100 orang itu udah cukup banyak. Artinya bisa nggak sih lebih dari 100 orang? Bisa. Kalau scope project-nya besar ya. Scope project-nya besar atau misalnya contoh kayak game rilis versi 2, tapi masih statusnya beta. Nah, itu biasanya sampai bisa 200 atau 500 orang. Tapi bukan untuk publik. Kayak semua negara bisa akses, enggak. Oke, yang unggul masih sama ya. 1936334. Oke, next. Pertanyaan keempat. Berapakah maksimum ukuran dari CDR Compact Disc Recordable? Ini kayak pengetahuan umum deh. Oke, 44 mega, 128 mega, 256 mega, atau 700 mega. Dua, satu. Oke, jawabannya adalah 700 mega.
kok ada yang 44 mega sih? CDR loh, CDR yang biasa loh, CDR yang biasa. Mungkin kalau yang tipe ukuran kecil, aku nggak tahu sih sekarang masih diproduksi nggak. Setahuku udah nggak ada sih yang ukuran kecil yang cuman segede apa ya, pokoknya lebih kecil daripada CDR yang biasa, itu setahuku cuman 300 atau 400 mega doang deh, nggak nyampe 700 mega. Sedangkan yang ukuran normal yang kita masih pakai saat ini, itu 700 mega. Oke, yang unggul masih sama ya, 193.6.334. Next. Berikut ini merupakan contoh software wireframing, kecuali ada typo dikit, sorry. Adobe Animate, Visio, Axure, atau Adobe Photoshop. Oke. Ya, jawabannya adalah Adobe Animate ya. Kenapa sih Adobe Animate bukan wireframing? Kecuali ya, ini ada tulisan belakang kecuali. Pasti ada pilih Adobe Photoshop. Photoshop itu masih bisa digunakan sebagai salah satu software untuk membuat wireframing atau mockup ya. Semua software yang dimana perangkatnya itu menyediakan semacam grafik primitif kayak lingkaran, persegi, segitiga, dan yang lainnya itu bisa digunakan untuk menggambar mockup atau wireframing. Oke, kalau animate kan dia ada, tapi kan lebih khususnya untuk membuat animasi ya, jadi tidak cocok untuk wireframing. Terjebak. Oke, yang unggul tetap sama. Oke, pertanyaan ke-6. Apakah nama struktur, ya typo, navigasi di gambar di bawah ini? Jadi ada 4 struktur yang minggu lalu saya jelaskan. Ada linear, non-linear, hierarchical, sama composite. Kira-kira struktur seperti ini disebutnya apa ya? Kalau dilihat ini, dia bisa balik kemana-mana ya. Oke, jawabannya adalah non-linear. Great, betul. Ada yang kejebak composite. Kalau composite itu kan gabungan antara hierarchical sama linear ya. Jadi dia strukturnya dia bisa linear, tapi dia nggak bisa balik ke ancestornya atau sejenisnya lah. Nggak bisa balik ke atas ya, atau ke parentnya, atau kemana itu nggak bisa. Jadi itu yang sifatnya composite ya. Kalau non-linear itu dia bisa balik kemana-mana ya. Misalnya dari sini dia bisa balik ke posisi paling bawah bisa balik lagi ke posisi paling atas. Sebelah kiri bisa balik ke posisi paling kanan dan seterusnya. Oke. Ini seimbang nih, komposit sama non-linear. Oke, jadi yang menang adalah sesama ya, tetap ini 2301936 334, juara satunya, juara duanya 2301936 441, juara dua, juara tiganya 2301936 473. Oke, great. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini sambil aku buka Adobe Pinterest. Udah kebuka belum sih? Kayaknya tadi aku ada buka. Nih, oh malah nggak keluar. Ya. Oh, aku malah nggak kelihatan. Ini tumben amat sih. Delay gitu tampilan antara laptop sama yang di handphone. Jadi nggak muncul kursor. Oke, total masuk semua ya. Tinggal tapping aja. Tapping.
Ini masuk semua ya. Project sih ya 32 semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sambil saya kasih satu-satu. Bu mau tanya, Iya, silakan. itu kan kalau misalnya hak cipta kan kalau misalnya ngelanggar kan bisa kena denda. Iya, betul. Nah, dendanya itu besarnya itu diaturnya ada aturan yang ngatur tentang dendanya itu atau itu bebas dari kreatornya Oh, oke. buat si besarnya dendanya itu. Ya, jadi kalau sejauh yang saya tahu, ketentuannya itu memang sudah ada di undang-undang. Jadi untuk hak cipta atau yang sudah dipatenkan ke pemerintah atau ke wilayah negara tertentu, oke, itu ada ketentuannya di mana kalau misalnya musik ya, setahu saya kalau musik itu misalnya hak ciptanya itu diambil, kalau nggak salah itu bisa dituntut sekitar 1 miliar ya, paling besar maksimalnya 1 miliar gitu. Ketentuannya itu dapat dari mana? Biasanya akan ada kayak undang-undang yang sedikit berbeda di mana dia ada pelanggaran apa. Misalnya dia pelanggaran pengambilan data atau dia pelanggaran untuk pengambilan hak cipta milik orang lain. Itu undang-undangannya, maksudnya itu pasal-pasalnya udah beda lagi karena pasal-pasal menyangkut kayak tindakan perdata ya. Bener nggak ya? Pidana kan orang. Oh iya, perdata. Masuknya ke perdata. Gitu. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Jadi memang ada strukturnya, bisa dituntut, tapi undang-undang spesifiknya itu masuk ke undang-undang yang sedikit berbeda, itu tindakan perdata, sejenis itulah. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, sip. Kalau sudah sih untuk materi hari ini seperti itu. Materi minggu depan mungkin yang agak sedikit banyak, kalau nggak salah tentang delivery and maintenance ya. Iya, delivery and maintenance. Jadi tahapan-tahapnya dalam proses multimedia itu kan delivery sama maintenance dan jenisnya. Bagaimana cara kalian mendistribusikan, mendelivery project yang sudah finishing atau sudah di testing. Itu tahapan-tahapnya dari project. Oke, kalau misalnya nggak ada yang dipertanyakan, terima kasih buat kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanya, tanya aja langsung ya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.